Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Lestari, CGP Angkatan Kedua Kabupaten Tasikmalaya akan menyajikan demonstrasi kontekstual mengenai pembelajaran berdiferensiasi yang dapat kita lihat dalam sebuah RPP berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, seorang guru harus memetakan terlebih dahulu kebutuhan belajar setiap peserta didik yang terdiri dari kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. Informasi mengenai kebutuhan belajar dapat diperoleh melalui nilai pada tingkatan atau materi sebelumnya, hasil asesmen diagnosis kognitif dan non-kognitif, hasil psikotes, dan informasi dari guru BK, wali kelas, atau guru pada tingkatan sebelumnya. Pembelajaran berdiferensiasi ini dapat dilakukan melalui 3 strategi diferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten, yang kedua, diferensiasi proses, dan yang ketiga, diferensiasi produk. Kebutuhan belajar peserta didik yang beragam harus terakomodir dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan diaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran. Berikut ini merupakan salah satu contoh RPP berdiferensiasi untuk mata pelajaran IPS kelas 9 yang terdiri dari 1. Identitas, 2. Tujuan pembelajaran, 3. Media, alat, dan sumber belajar, 4. Langkah pembelajaran, 5. Penilaian, dan yang keenam, lampiran. RPP berdiferensiasi ini dibuat dalam pembelajaran secara daring atau online pada sekolah SMP Negeri 1 Raja Polah, mata pelajaran IPS kelas 9 semester 2, materi pokok ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat, submateri pokok perdagangan internasional, alokasi waktu 2x40 menit. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Menyebutkan pengertian perdagangan internasional secara lisan maupun tulisan. 2. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perdagangan internasional. 3. Menjelaskan manfaat perdagangan internasional. 4. Mengidentifikasi hambatan perdagangan internasional. 5. Mengidentifikasi tantangan dalam perdagangan internasional di masa pandemi. 6. Menyajikan hasil identifikasi dalam bentuk tulisan, rekaman audio, video, peta konsep dengan beragam bentuk dan warna. Ketujuh, bersikap religius, kreatif, kerjasama, kerja keras, tanggung jawab, dan cinta tanah air. Media, alat, dan sumber belajar yang terdiri dari aplikasi untuk pembelajaran bisa melalui WA, Google Classroom, Gmeet, atau Zoom sesuai dengan kesepakatan bersama peserta didik. Kemudian HP atau laptop, jaringan internet, kemudian buku siswa, gambar yang berhubungan dengan perdagangan internasional, video tentang perdagangan internasional, voice note atau rekaman suara tentang perdagangan internasional, dan yang terakhir, gambar aktivitas peserta didik. Langkah-langkah pembelajaran yang diawali dengan pendahuluan. Dengan kegiatan membuka WhatsApp atau aplikasi pembelajaran yang telah disepakati, memeriksa kehadiran peserta didik, baik itu melalui form daftar hadir ataupun dengan menyatakan kehadiran di grup atau aplikasi lainnya. Dan dalam melakukan presensi, peserta didik harus mencantumkan emoticon sesuai dengan kondisinya pada saat itu. Kemudian guru mengkondisikan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran daring, memberikan motivasi belajar. Kelas dimulai dengan mengucapkan salam, menanyakan kabar, dan berdoa. Melakukan apersepsi dengan mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan perdagangan antar negara yang sudah dibahas di kelas 8. Kemudian peserta didik menerima informasi tentang topik dan tujuan pembelajaran. Guru membimbing peserta didik dalam mempelajari materi pembelajaran dan membuat kesepakatan. Pada kegiatan inti, peserta didik bersama guru melakukan kegiatan pembelajaran berbasis aktivitas. Guru memperlihatkan gambar atau foto kegiatan perdagangan, kemudian melakukan tanya jawab mengenai gambar dan mengaitkan dengan materi kelas 8. Kemudian
Dilanjutkan dengan memberikan penjelasan singkat tentang pengertian perdagangan internasional. Setelah diberikan penjelasan mengenai pengertian perdagangan internasional, peserta didik diminta untuk mengidentifikasi perbedaan antara perdagangan internasional dengan perdagangan dalam negeri, faktor pendorong perdagangan internasional, faktor penghambat, dan manfaat dari perdagangan internasional. Bagi peserta didik dengan gaya belajar visual bisa memanfaatkan video, buku paket, atau bahan bacaan pada lembar aktivitas. Bagi yang auditori bisa mendengarkan melalui rekaman suara dan video yang berisi audio visual. Sementara bagi peserta didik yang kinestetik bisa membaca bahan bacaan dalam lembar aktivitas yang bisa diedit supaya bisa diberi warna pada poin penting, bisa digaris bawahi atau dicetak tebal. Bagi peserta didik yang belum memahami materi, guru membimbing dengan intens untuk mempelajari materi satu persatu atau memberikan catatan kecil. Guru meminta bantuan kepada orang tua, keluarga untuk mendampingi peserta didik atau meminta kepada peserta didik lain melalui kelompok belajar di lingkungan terdekat. Setelah memahami mengenai materi perdagangan internasional, peserta didik diberi bacaan yang berjudul Terhambatnya Perdagangan Internasional Akibat Pandemi COVID-19. Guru meminta peserta didik membacakan secara bergiliran pada voice note supaya anak yang auditori dapat menyimaknya. Kemudian peserta didik diminta untuk mengidentifikasi tantangan dalam perdagangan internasional di masa pandemi. Bagi peserta didik yang sudah siap secara mandiri dapat melakukannya sendiri. Bagi yang belum, guru membuat beberapa kelompok kecil untuk dibantu dalam proses identifikasi. Peserta didik mengkomunikasikan hasil identifikasi mengenai tantangan dalam perdagangan internasional di masa pandemi, bisa dalam bentuk tulisan, peta konsep, poster, atau video. Ini untuk mengakomodir peserta didik yang visual. Untuk mengakomodir peserta didik yang auditori, bisa melalui rekaman suara atau video dengan audio. Untuk mengakomodir peserta didik yang kinestetik, ini bisa dengan membuat peta konsep dengan bentuk dan warna yang beragam, atau juga bisa membuat video. Pada penutup pembelajaran, di bawah bimbingan guru, peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran. Kemudian sebagai post-tes, guru memberikan tes tulis. Peserta didik diminta melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran. Peserta didik diberi pesan moral religius, kemudian diingatkan untuk membaca kembali materi pembelajaran pada subtema berikutnya. Dan yang terakhir, mengucapkan salam dan berdoa. Dalam penilaian, terdapat 3 aspek yang dinilai. Yang pertama, aspek sikap dengan menggunakan jurnal sikap dan penilaian diri. Kemudian pengetahuan melalui penugasan dengan memberikan soal. Untuk aspek keterampilan, akan dilakukan penilaian terhadap produk yang dibuat oleh peserta didik. Di dalam lampiran terdapat alat, instrumen, dan rubrik penilaian. Penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Juga dilampirkan lembar aktivitas peserta didik yang memandu kegiatan pembelajaran peserta didik. Demikian penjelasan mengenai RPP berdiferensiasi. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan saya tunggu koreksinya untuk perbaikan ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.